dari berbagai problem kehidupan kepada sesuatu yang membahagiakan dalam kehidupan, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dan yang ketiga, Allah akan stempel kita menjadi orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah akan cap kita menjadi orang mukmin. Jika luar biasa distempel oleh Allah jadi orang beriman, kan luar biasa. Kalau Allah yang tempel kita orang beriman, berarti munafik minggir, apalagi kufur. Kalau sudah distempel jadi orang beriman, maka pasti surganya Allah itu akan kita raih. Bukan mudah-mudahan lagi. Allah yang punya surga. Sekarang kita sudah dicap oleh Allah menjadi hamba Allah yang mukmin, maka mau masuk ke surga manapun Allah persilahkan. Paham? Maka kita ini gak ngejar surga, malah kalau orang ahli zikir gak ngejar surga, tapi yang dikejar adalah pemilik surga. Sebab di akhirat itu ada dua alam. Di dalam kitab Syikhul Asrar ada yang disebut alam darajat, ada yang disebut alam qurbah. Alam darajat itu alam yang masih bertingkat. Di situ ada jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul na'im. Itu di alam darajat. Yang di situ surga ada bidadari, makanan enak, boleh surga enak lah. Kenikmatan-kenikmatan surgawi itu di alam darajat. Tapi ada surga yang di dalamnya tidak ada kenikmatan, yakni surga yang ada di alam qurbah. Di alam qurbah itu orang yang bisa masuk ke dalam alam qurbah, maka dia tidak ada kelezatan surgawi yang ada selamanya bersama dengan Allah. Orang yang ada di surga firdaus, di surga jannatul na'im, jannatul ma'wa, itu enggak setiap saat bersama dengan Allah. Enggak setiap saat bersama dengan Allah. Jadi nanti kalau ada pengumuman dari malaikat, wahai penghuni surga, Allah akan bertajalli, Allah akan hadir. Mereka itu lagi menikmati kenikmatan surga, semua ditinggal karena ingin berjumpa dengan Allah. Tapi surga yang di alam qurbah setiap saat bersama dengan Allah. Dan ini yang harus kita kejar. Makanya orang-orang yang belajar pikir orientasinya bukan surga, orientasinya adalah ilahi anta maksudi waridoka madlubi. Engkau yang aku tuju ya Allah, keriduanmu lah yang aku cari ya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun akan Allah berikan kepada kita. Itu ilahi anta maksudi waridoka madlubi. Ini level tinggi. Jadi nggak ngejar lagi makhluknya Allah. Surga kan makhluk. Masa kita ngarepin makhluk? Gimana Ustaz kalau ada orang yang ibadahnya tidak surga? Ya nggak apa-apa. Orang levelnya masih di situ. Jangan kita salahin. Salah kamu ibadahnya di surga. Levelnya dia di situ ya udah. Tapi kan kita harus meningkat level kita. Makanya kan kata Imam Al-Ghazali maupun Ibnu Ajibah, orang itu ada level orang awam, ada level orang khawas, ada level orang khawas. Tinggal kita ada di posisi mana. Kalau kita posisinya di awam, maka yang kita kejar adalah surga. Kalau kita meningkat posisinya di level khawas, maka bukan itu lagi. Mudah-mudahan kita meningkat. Amin. Selanjutnya, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruka wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asar wa la takun minal ghafilin. Ini ayat dalil tentang zikir khafi. Nih, tadi zikir jahar, sekarang dalil tentang zikir khafi. Jangan menggunakan ayat ini untuk membantah zikir jahar, menyambung. Sebab di masyarakat, saya di majelis, saya kan banyak kajian di majelis taklim umum, bukan majelis taklim thariqah, bukan. Itu banyak yang nanya, ustaz itu, ustaz nggak ada itu dari zikir jahar, ini ayatnya. Wadkur rabbaka, sebutlah
Tuhanmu, fi nafsika di dalam hatimu, tadarruan dengan merendah diri, wahifatan dan rasa takut, wadunal jahri minal qawli tanpa mengeraskan suara. Nah, wadunal jahri minal qawli ini sering digarisbawahi dengan tinta merah. Ini Ustaz, ini ayatnya. Kenapa zikirnya la ilaha illallah? Ini ayatnya melarang wadunal jahri minal qawl, jangan mengeraskan suara. Salah penempatan. Makanya saya bilang, Ustaz, ini ayat bicara tentang zikir khofi, bukan zikir jahar. Maka perhatikan kalimat awalnya, wadkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Berarti zikir khofi. Kalau zikir khofi maka wadunal jahri minal qawl, jangan mengeraskan suara. Kalau dikerasin bukan lagi zikir khofi. Jadi dalil tentang zikir khofi. Bil hudumi wal asor, di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang goflah, yang lalai. Ini ayat diakhiri dengan larangan. Jangan termasuk orang yang goflah, yang lalai kepada Allah. Dalam kaidah usul al-aslu fin nahyi lit tahrim, asal dari suatu larangan menunjukkan kepada haram. Berarti hoflah, lalai kepada Allah, boleh apa haram? Boleh apa haram? Haram, tidak boleh. Nah sekarang kita 24 jam, banyakkan ingat sama Allah atau banyakkan hoflahnya? Jujur, kalau saya banyakkan hoflahnya, saya banyakkan hoflahnya. Bapak Ibu banyakkan ingatnya, alhamdulillah. Wala takum minal ghafilin, jangan termasuk orang yang hoflah, lalai kepada Allah. Kenapa? Karena hoflah itu sumber biangnya penyakit kolbu itu hoflah. Kenapa orang takabur? Karena dia hoflah. Kenapa orang itu hasad? Karena dia hoflah. Kenapa orang itu akhlaknya rendah? Karena dia hoflah. Kenapa orang itu tidak menghormati orang lain? Karena dia hoflah. Kenapa orang itu sepak terjangnya selalu pada kemaksiatan? Karena dia hoflah kepada Allah. Maka orang kalau sudah hoflah, 3 alat vital yang Allah kasih kepadanya nggak bakalan bisa berfungsi. Apa 3 alat vital? Akal, mata, telinga. Itu 3 alat vital. Dengan akal kita bisa berpikir, bisa memahami sesuatu. Dengan telinga kita bisa mendengar, sehingga sumber informasi masuk. Dengan mata kita bisa melihat, sehingga bisa membedakan, oh ini saya, oh ini bukan, oh ini istri saya, oh ini istri orang lain. Karena kok kalau matanya bisa bedain istrinya sendiri dari istri orang lain? Goflah. Goflah. Banyak kan? Mohon maaf ngomong. Banyak bapak-bapak gak bisa bedain istrinya dengan istri orang lain. Goflah. Bapaknya lagi goflah. Itu di tempat saya kerja. Itu kasus orang itu pasti urusan kalau mau deal gitu. Kenapa terjadi deal dan deal? Karena dia tidak bisa membedakan miliknya dan milik orang lain. Miliknya sendiri dilupain, milik orang lain dianggap milik sendiri. Maka kata Allah dalam Al-Quran, penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia yang goflah. Tuh, coba buka surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Yang perempuan.
dan manusia. Manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya hati, tapi tidak bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka melihat, tapi sesungguhnya tidak melihat. Kayak lagunya siapa? Lagunya siapa? Melihat, tapi enggak lihat. Lagunya Bimbo. Bimbo kami dari ayat ini, Bu, jangan salah. Bimbo itu terinspirasi dari ayat ini. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka mendengar tapi tidak mendengar. Sehingga ada nasihat kebaikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar tapi tidak mendengar, kata Bimbo. Nah, kalau ketiga alat vital ini udah gak berfungsi, akal hatinya gak berfungsi, mata telinganya gak berfungsi, ulaika kal an'am. Allah yang bilang tegas, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Ayam ada gak yang bunuh anaknya? Ada. Manusia ada gak? Ada. Banyak. Bahkan kemarin kasus mahasiswa UI dibunuh sama temannya sendiri. Bayangin coba, tega, teman dibunuh oleh teman. Ini akibat apa? Akibat hoplah, lalai kepada Allah, sehingga tidak mampu memanfaatkan ketiga alat vital yang Allah berikan kepadanya. Akal hatinya nggak berfungsi, mata telinganya nggak berfungsi. Akhirnya la ikakal akal. Maka kata Allah di sini, waladakum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang hoplah, orang-orang yang lalai kepada Allah. Supaya nggak lalai, bagaimana? Zikir kepada Allah, banyakin zikir kepada Allah. Bagaimana Ustaz, saya zikir sudah, tapi kok hoplah terus? Sudah talqin belum? Maka pintunya harus melalui talqin zikir. Kalau belum talqin, ya itu langsung kayak sinyal HP kita, ada kuat kadang lemah. Ustaz, saya udah talqin, tapi kok hoplah juga di mana? Kalau sudah talqin masih hoplah juga, diamalin enggak zikirnya? Nah, pertanyaannya itu. Makanya kan ada syarat di dalam pasal 1 ini. Zikir akan bisa mengatasi hoplah dalam kolom kita kalau dilakukan secara dawam, secara terus-menerus. Yang kedua dilakukan secara sidik, secara benar. Dan yang ketiga secara ikhlas. Kalau tiga hal itu kita lakukan, maka zikir kita akan mampu mengusir hoplah. Ini Allah yang bilang, wala takum minal ghafilin. Masih panjang nih ayatnya, masih mukadimah. Udah jam 9:30. Ustaz ya? 10 menit lagi. Jadi itu 3 ayat tadi sama persamaan ditulis sebagai dalil tentang pentingnya zikir. Selanjutnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kayaknya ayat ini lebih ayat kacauan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka menjadi tenang bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Jadi kunci kalau kita ingin tentram hati kita, ingin nyaman hidup kita, ingin sakinah rumah tangga kita, banyak zikir kepada Allah. Ayat ini mantap. Coba kalau kita ikut kepada selain Allah, yang akan datang bukan ketentraman. Mohon maaf Pak, kalau Bapak ingat sama ibunya yang di rumah, yang sudah gak kaya 10 tahun yang lalu mamanya. Mohon maaf ya Bu ya, 20 tahun yang lalu ibunya masih kencang, masih cantik,
suami saya nggak kayak dulu, kagak. Kalau kita ingatnya kepada hal-hal seperti itu, dijamin bukan ketentraman yang ada di neraka. Oh, tapi yang benar-benar akan membawa ketenangan hidup, ketentraman hidup adalah ketika kita banyak berpikir kepada Allah. Ini ayatnya tegas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Gak ada yang lain. Ingat dunia makin pusing. Ingat politik makin seberapa pusing. Makin pusing 2024, ngapain di 2024? Udah ada yang ngatur. Ingat panis. Ya kan? Ingat anak mau kuliah, mau sekolah, duitnya gak ada, pusing. Jalanin aja, udah nanti Allah juga kasih. Allah atur. Kalau kita banyak pikir kepada Allah. Sebab kalau orang banyak pikir lupa, itu Allah akan selalu ingat kepada kita. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, pasti aku akan ingat kepada kalian. Kalau orang sudah diingat oleh Allah, kira-kira hidupnya susah apa gampang? Gampang. Coba kita kenal sama Presiden Jokowi. Presiden Jokowi selalu ingat sama kita. Hidupnya gampang apa susah? Gampang. Anaknya selesai kuliah, anggur, kenal sama Presiden Jokowi, datang. Karena dia kenal dekat, nggak melalui asistennya. Coba kalau kita nggak kenal, prosesnya akan lama. Langsung untuk Pak Jokowi, anak saya anggur, siapa namanya ini? Kasih memo. Itu baru dekat sama orang. Apalagi kita dekat sama Allah yang menciptakan presiden kita, yang menciptakan seluruh makhluknya. Kalau kita sudah dekat sama Allah, apapun yang kita minta, Allah akan kasih. Allah akan kabul. Cuma persoalannya kita yakin apa enggak, kan itu aja. Allah yang kita yakin, kalau kita sudah yakin pasti Allah akan berikan kepada kita. Jadi tergantung Allah itu bagaimana prasangka kita kepada Allah. Kalau prasangka kita setengah-setengah, ya Allah juga setengah-setengah. Kalau prasangka kita kepada Allah full, bahwa Allah yang menjadi rizki hambanya, maka Allah akan berikan kepada kita. Kuncinya adalah pikir. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, wa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini dua hal ini yang sering membuat kita lupa kepada Allah. Sibuk dengan urusan dunia sering membuat kita lupa kepada Allah. Sibuk ngurusin anak sering membuat lupa kita kepada Allah. Maka kata Allah, jangan harta-hartamu dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kalau kita ingin gak rugi dalam hidup, sesibuk apapun kita dengan aktivitas dunia, maka ketika datang panggilan Allah, hentikan sementara aktivitas kehidupan kita. Kita lagi sibuk kerja nih, datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Lagi rapat, berhenti. Segera ambil air wudhu. Ini penyakit di kantor, ketika lagi rapat ada azan, rapat kita hentikan sejenak, dengerin azan. Begitu azannya selesai, lanjut rapat, bukannya ambil air wudhu sholat, rapatnya dilanjut. Padahal ayat ini benar-benar memerintahkan kepada kita supaya kita jangan dibuat lalai oleh urusan dunia. Sholat berapa menit sih? Sholat memang sampai 1 jam? Enggak. Jadi bagi orang yang kerja di kantor, yang jadi pimpinan, mohon maaf kalau lagi rapat dengan azan, hentikan sejenak, istirahatkan sebentar. Azan, sholat jamaah, lalu itu lanjut rapat. Pikirnya cukup 3 kali, nanti dikodok. Itu baru muslim yang begini. Tenang hidupnya. Jadi kita kadang-kadang pinter, suka ngakalin Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah.
Masih mending saya makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Begitu datang azan zuhur, ada masjid, ada warung. Imamnya ke warung dulu. Ditanya, Mas, mau ke warung dulu atau masjid? Allah Maha tahu. Masih mending makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu kan ngakal-ngakalin Allah namanya. Akal-akalan. Jadi Natulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu, segala urusan dunia membuat kita lalai kepada Allah. Kalau kita berbuat seperti itu, kita termasuk orang yang rugi. Nah, jadi kalau kita banyak zikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Allah akan berikan kita ketentraman hidup. Tapi sebaliknya, istahwadha alaihi syaitan. Kalau setan sudah menguasai diri kita, fa'ansahum dzikrallah, lalu setan membuat kita lupa mengingat Allah, ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah golongan setan. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, banyakkan lupanya, maka kita termasuk orang yang masuk golongan setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Saya tuntasin aja ya khotimahnya. Jadi minggu depan langsung masuk pasal 1. Itu di antara ayat-ayat yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin untuk menjelaskan tentang 3 hal tadi, tentang pentingnya zikir. Selanjutnya, wa fi hadhihi ayatul katsiratun. Tentang hal ini banyak ayat-ayat wa ahaditsul la tuhsa, dan hadis-hadis yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya apa? Berbicara tentang zikir itu ayat dan hadisnya banyak. Jadi guru kita hanya menulis beberapa ayat. Silakan cari sendiri dalam Al-Qur'an maupun hadis, itu banyak ribuan hadis ayat tentang zikir. Walaysa li hadzal majmu' illal kitabatu wal jam'u. Dalam menyusun kitab ini saya tidak melakukan apapun illal kitabatu, kecuali sekedar menyalin wal jam'u dan menghimpun. Ini hebatnya guru kita. Apa yang dapat kita ambil dari kalimat ini? Akhlaknya luar biasa. Abah Anom orang begitu alim, wali mursyid yang kamil mukamil. Begitu nulis kitab, dia bilang, saya nggak ngelakuin apa-apa ketika nulis kitab, saya cuma ngambil dari karya orang lain. Hebat kan kawan itu. Beda dengan kita. Kita baru bisa nulis skripsi, nulis jurnal ilmiah. Wah, itu tulisan saya tuh hebat itu. Jurnal ilmiah itu tulisan saya tuh hebat. Padahal ngambil dari sono. Kan sekarang tulisan dikatakan ilmiah kalau banyak kutipnya. Semakin banyak kutipannya, maka semakin ilmiah itu tulisan. Bahasa kitanya cuma berapa baris doang. Coba lihat skripsi, lihat tesis, lihat disertasi. Itu kutipannya dalam 1 lembar, kutipannya bisa lebih dari separuh. Dan itu semakin banyak kutipan, semakin hebat. Terus kita ngomong, wah tulisan saya hebat. Tapi Abah Anom enggak. Beliau bilang walaysa li fi hadzal majmu' illal kitab wal jam'u. Saya ini cuma mindahi, cuma menghimpun, cuma menulis. Minal kutubil muta'addidah, dari berbagai kitab. Wa khosotika, khususnya dari kitab Sirrul Asrar. Ini kita rujukan dari kitab tersebut. Pertama Sirrul Asrar. Kedua Al-Hunyah Bitori Jo'an. Ini kita rujukannya nih. Yang ketiga Jami'ul Usul Al-Auliya. Yang keempat Khuzinatul Asrar. Yang kelima Qolaidul Jawahir. Yang keenam Fathul Arifin. Yang ketujuh Tanwirul Qulub. Yang kedelapan Fuyudatur Rabbani. Yang kesembilan Minahus Saniyah Wahulika. Jadi ini kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Abah Anom dalam menulis kitab yang tipis ini. Kan kita ada kau suntuk cemen tipis, dia hanya cemen. Coba dibaca, kalau nggak pusing.
Walaupun tipis ini kunci, mana ada kunci gede. Mobil segede apapun kuncinya kecil atau gede? Kecil. Pangeran tahu syukur berarti kan kunci pembuka. Dan ada yang namanya kunci gede apa kecil? Kecil. Ini tipis tapi kunci. Kita belajar tasawuf tanpa belajar kita minta syukur berat, susah. Silakan ngaji kitab tasawuf yang lain, yang besar-besar kitabnya. Tanpa memahami kitab ini, kunci ini cuman hanya di otak kita, di teori kita. Makanya ketika saya diminta oleh salah satu masjid bukan toriko, ada masjid bukan toriko, bahkan Persis kan anti dikir, anti tasawuf. Dia selalu hadis sohih gitu kan, saklek orangnya. Tiba-tiba begitu saya turun dari mimbar khotbah, minta dibuka kajian tasawuf di masjid itu. Saya tanya, kajian tasawuf mau kitab apa? Kitabnya terserah Ustaz. Karena terserah saya, sampai kitab kita syukur. Saya bilang ini kitab tipis tapi isinya luar biasa. Kalau kita pahami tausudur, kita bisa pahami nahrusaniyah, kita bisa paham al-ghuniyah, kita bisa paham sirrul asr dan yang lain-lainnya. Jadi jangan termakan kitab yang tipis ini isinya luar biasa. Diambil dari itu. Nah selain ambil dari kitab-kitab tadi, Abang Anom juga mengambil bahwa tidak ada selainnya min kalamil ulama ar-rasyidin, diambil dari perkataan ulama-ulama yang rasyid, ulama-ulama yang kuat ilmu dan pengamalannya, kuat ilmu dan imannya, wasulaha ila arifin, dan diambil juga dari orang-orang solih yang sudah mencapai makrifat kepada Allah. Jadi di samping dari kitab-kitab tadi, kitab ini diambil dari perkataan ulama-ulama yang rasyid dari sisi ilmu, iman dan amal, juga dari orang-orang soleh yang sudah mencapai makom makrifat kepada Allah. Ini artinya apa? Artinya Abang Ano orang yang sangat peduli dengan ilmu, orang yang cinta dengan ilmu, seorang ulama besar, seorang sufi yang kamil mukamil, masih mau baca kitabnya orang lain, masih mau dengerin perkataannya orang lain. Begitu tawaduknya Abah Anom, begitu cintanya Abah Anom kepada ilmu. Maka kalau kita ikhwannya punya Abah Anom kok nggak cinta ilmu, berarti nggak mencontoh akhlak dari gurunya. Maksudnya udah dikir Ustaz, ilmu yang lain gak perlu, nanti Allah kasih ilmu laduni. Kan dengan dikir Allah akan kasih ilmu laduni. Ini orang yang terjebak dengan bisikan setan. Guru kita saja cinta sama ilmu. Pengen tahu cara Abang Anom ngajarin ustaz-ustaz di pesantrennya untuk cinta baca kitab. Abang Anom itu dulu waktu saya di sana, kalau ngajarin kiai pesantren untuk hobi baca, anterin abah yuk ke toko buku. Abah gitu, gak bilang, kiai baca kita belum, enggak. Kiai anterin abah yuk ke toko buku. Bayangin, itu bahasa itu penuh dengan makna. Pernah kepala aliyah saya dulu, Pak Kiai Ahdi, sekarang masih hidup orangnya. Beliau alim. Suatu ketika beliau diizinkan oleh Allah untuk ngajar putranya, yakni Pangersaan Haji Babar. Setiap habis subuh dan habis isya. Kalau habis isya, Pak Kiai Adi diizinkan oleh Abah untuk milih santrinya untuk nemenin. Nah, saya alhamdulillah salah satu yang ditunjuk untuk nemenin ngaji bersama Pangersaan Haji Babar setiap habis isya. Kalau habis subuh nggak boleh. Gak boleh ditemenin, khusus berdua. Suatu ketika lagi ngaji kita, idealnya ngaji guru kan membetulkan murid yang salah. Ini muridnya betulin guru yang salah. Ketika gurunya itu lagi mengharokati kita, ada harokat yang keliru, kan Haji Babar ngomong, Pak Adi, punten itu harokatnya jangan rofa, harusnya nasab. Saya kaget kan, kok murid menerin guru. Selesai ngaji saya tanya Pak Adi, kok
Abah masih nyuruh orang lagi bapak untuk ngaji, padahal kan alim. Dia tahu kalau tadi bapak baca ada yang salah, beliau benar. Apa bilang Pak Hadi? Itu cara abah mendidik saya untuk saya rajin baca kitab. Jadi sebenarnya abah tuh, Adi kamu rajin baca kitab karena kamu udah jadi kiai. Caranya diajarin dong anak saya. Itulah seorang ulama yang hebat, mendudukkan seseorang sesuai dengan makomnya. Jadi guru kita itu cinta ilmu, maka kita sebagai muridnya harus cinta kepada ilmu. Guru kita itu akhlaknya mulia, maka kita sebagai muridnya harus mencontoh supaya bisa berakhlak mulia. Tawaduknya luar biasa. Adamallahu manfaatahu, semoga Allah melanggengkan kemanfaatan ilmunya fi kulli makanin wa zamanin, di setiap tempat dan waktu. Wa nasaruhu, dan menolongnya bisafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil insi wal jan, junjungan manusia dan jin, wa bi karomati sayyidil Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, dan menolong dengan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah, mukadimah malam ini kita tuntaskan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk